Teman-teman, kita lanjut ya pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke mineral dulu ya. Jadi ya kurang lebih beberapa 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7 ya. Jadi kurang lebih 7 saham. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kelewat, jangan khawatir, nanti Mas Emon akan coba bahasin ya, akan coba tak postingin di YouTube biasa, tinggal cari aja YouTube-nya, ini ya, apa namanya, Emon and James kayak biasa. Oke, next kita bahas Tins ya. Ini kayaknya Tins JJS ya tadi ya. Jadi coba kita lihat ya, untuk Tins itu sebenarnya gini nih teman-teman. Ya kalau kita ngomongin ya pergerakan harganya naik gak? Ya ini naik ya, tapi naiknya teman-teman lihat nih kalau pakai line chart loh. Gitu ya. Naiknya agresif banget. Nah, terus habis itu ya mau Mas mau kasih tahu ke teman-teman ya. Dari 17 September sampai per tanggal hari ini kenaikan daripada Tins itu udah 193%. So intinya apa? Intinya dari tanggal 17 September sampai sekarang ya kurang lebih sebulan lebih gitu kan, ya sebulan lebih 2 minggu lah ya, itu harganya naik udah 200%. Jadi teman-teman dimanapun teman-teman beli di atas 3.000, ingatlah sudah ada orang yang multi bagger dari Tins. Jadi apa? Jadi ya seandainya teman-teman tidak yakin, nanti yang beli-beli di atas 3.000 atau yang di atas 2.800 silahkan coba pikirin lagi nih, apakah saya akan coba TP atau enggak. Oke, kita ngomongin structure dulu nih. Emang Tins structure-nya masih naik, tapi teman-teman coba perhatiin deh. Ketika dia itu naik dari 2.500 ke 3.000, lihat kan harganya malah makin pelan. Sebenarnya nggak ada yang masalah dengan makin pelan, tapi ya lihat aja. Di sini sebenarnya masih solid nih. Wah, masih solid Mas, dia creating another higher lows. Which mean ini kan sebenarnya masih adalah potensi untuk dia naik. Tapi teman-teman lihat momentum yang terbentuk daripada Tins itu udah mulai melemah nih dari sini gitu ya, udah mulai melemah. Jadi ya kalaupun nanti dia di sini adalah peaknya, yaitu wajar karena ya kurang lebih 2 bulan terakhir ya naiknya udah berapa 200-an%. Nah kita kan sebenarnya mau beli itu saham ketika harga sahamnya itu turun gitu ya. Jadi kalau misalnya dia naik baru kita coba untuk beli. Nah di sini ya kita ngelihat apa, untuk area pentingnya si Tins itu ada di Fibonacci 1,618 di 3.240. Nah harapannya adalah yang namanya Tins itu dia bisa tetap stay di atas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan trennya supaya bisa lagi naik ke atas. Nah kalau teman-teman nanti lihat Tins itu malah makin lama makin drop dan harganya turun di bawah 3.100, ya ini tandanya ada potensi penurunan harga lanjutan gitu ya. Udah berarti ini udah selesai nih peaknya di sini. Tinggal kita lihat aja nih dari lancar. Oh iya nih Mas, dari top sebelum dari higher high sebelumnya ke higher high berikutnya nih jaraknya tipis ya. Yang menandakan bahwa oh iya nih momentumnya udah mulai habis gitu ya. Jadi kalau dari structure kita udah tahu nih, kayaknya ada potensi dianya udah peak ya. Udah peak di atas, jadi kalaupun nanti turun ya ya udah gitu ya, karena memang udah tinggi harganya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman mau masuk untuk day trade, bisa nggak ya? Ini sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Tapi ya itu, di bawah 3.100, nah teman-teman harus antisipasi nih, ancang-ancang ya, ada potensi untuk Tins itu turun lanjutan untuk lebih lagi. Nah, kenapa ya? Karena dari structure juga di sini kan udah dikasih tahu nih, udah ada ekor ya di sini ya, udah ada, kita sebutnya udah ada shadow candle-nya yang menandakan bahwa memang ketika harganya di bawah di atas 3.400 gitu ya, itu tekanan jualnya udah mulai tinggi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang menyelamatkan Tins besok ya, coba aja deh kalau misalnya dia masih bisa klaim di atas 3.240, ya ini enak nih ngomongnya nih ya, ada potensi naik ke atas. Tapi ya tetap kita konfirmasi pakai foreign flow-nya teman-teman ya. Nah, untuk Tins itu sorry, di sini ya. Nah, ini kan Tins mix ya, dia tiba-tiba masuk ya, tiba-tiba keluar lagi. Jadi ya menurutku sebenarnya tetap wait and see sih. Tapi ya kalau overall ya sejauh mata memandang ya memang kita lihat bahwa si Tins itu ya masih di akum gitu ya, simpelnya begitu. Jadi ya tetaplah potensi ada naik, tapi teman-teman tetap udah perlu tahu gitu. Oh iya ternyata secara dari 2 bulan terakhir Tins naiknya udah tinggi banget ya. Jadi saya manfaatkan deh untuk day trade cantik gitu ya, nggak jadi masalah. Tapi ya ingat setelah 3.100 turun, nah ini harus diantisipasi ya. Jadi Mas Emon bahasnya tetap seperti biasa ya, 2 arah. Kalau naik apa, kalau turun antisipasi teman-teman kayak gimana nih. Gitu ya. Supaya apa tujuannya? Supaya teman-teman jangan sampai nyangkut gitu ya. Jadi eh, harapan Mas Emon gitu ya di tahun 2026 ya, udah mau akhir tahun, semoga portofolionya malah yang bagus-bagus gitu ya. Jadi bisa dikoleksi sampai tahun depan gitu ya. Dikurang-kurangin teman-teman ya yang kolesterol ya. Sama yang udah pucuk-pucuk tuh ya dikurang-kurangin lah ya. Gitu oke. Next kita bahas NCKL gitu ya. Wah nggak kerasa udah mau jam 10 ya.
Oke, untuk NCKL apa yang bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, NCKL ini sebenarnya move-nya strong banget di sini ya. Ini move-nya strong banget ya begini. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari structure ya, dia memang kalau simple ya kita lihat aja, wah udah koreksi 30%. Bijak dong beli. Bijak nggak? Bijak. Kenapa? Karena teman-teman juga lihat, wah iya nih mas, ada area ininya juga, apa namanya, di sini nih ada area supportnya juga kuat di 945, beneran mantul nih. Ya, congratulations lah yang dapat di 945 ya. Ini juga kita spot lah sebelumnya ya, di beberapa kali live sebelumnya. Tapi ya Mas Emon agak konservatif aja ya, ngelihat 930 sama di 840. Nah, tapi ya untuk next targetnya sebenarnya buat teman-teman dapat yang pas banget ya, mungkin di area-area seribuan gitu kan. Ya ini kita lihat dulu, cek harga ke 1100. Kenapa ya? Karena dicek nih, karena yang namanya penurunan dari TINS itu baru benar-benar satu kali ya. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya memang dia ini solid uptrend ya kita harus ngelihat dia keluar dari si 1100 dulu nih sebelum dia naik lagi ke atas. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman lihat justru yang namanya NCKL itu justru drop di bawah 1000 setelah harga 1090 ya maka ini masih dalam kategori downtrend gitu ya. Jadi itu untuk kedepannya lah kira-kira pergerakan harga 2 sampai 3 minggu kemudian. Tapi untuk saat ini ya based on chart yang ada sekarang ya di sini bagus banget ya creating higher low sedikit demi sedikit. Inilah yang salah satu yang bagus gitu ya. Dia secara bertahap naik terus. Jadi untuk targetnya buat teman-teman yang udah dapat itu di 1100 nih. Kalau 1100 saya tembus nanti berarti oke, kita lihat NCKL ternyata sudah keluar lah dari area downtrendnya gitu ya. Gitu kurang lebih ya. Ini juga cakep ya, stochastic slow-nya masih benar-benar solid banget. Jadi tetap ya kalau misalnya nanti ini turun dan dead cross ya teman-teman lihat nih, oh iya nih ada potensi untuk lanjutan koreksi gitu ya. Jadi tinggal kita lihat juga nih. Nah kalau misalnya memang si NCKL itu solid ya, akumulasi dari asingnya nih misalnya dalam 4 hari ke depan kita lihat akum gitu ya, asingnya dan bertumbuh gitu ya. Misalnya dari hari ini 7M, besoknya 10M, besoknya 15M gitu kan. Nah, ini bagus banget ya tandanya memang ada yang meminati si NCKL ini untuk naik ke atas gitu. Jadi ya akan berubah nih yang tadinya kita butuh konfirmasi, kayaknya ada kepastian nih NCKL bisa naik lebih dari 1100 gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu untuk NCKL. Kita next lagi untuk NICE ya, NICE. IDX NICE. Nah, oke. So untuk NICE juga kalau kita ngomongin structure ya, kalau kita ngomongin structure ini juga ya cukup menarik ya. Kenapa? Teman-teman udah ngeliat nih untuk area bottomnya, nah kurang lebih di sini double oke di 218 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini 218 naiknya udah 170%, dari top sebelumnya koreksinya udah 30% dan dia ngapain? Dan dia ternyata sideway ya di sini nih. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, dia ternyata beberapa kali sideway ya. Khususnya di sini nih. Set set dia naik terus bawa turun gitu ya. Nah, jadi ya simpel lagi nih. Oke, kita tahu yang namanya pergerakan NICE itu dia itu sedang terjebak ya. Terjebak di range harga 402 sampai di 434. Tandanya apa? Tandanya ya kalau nanti tiba-tiba si NICE itu dia tiba-tiba naik di atas 434, ya maka apa? Ya maka ini akan terjadi perubahan tren ya. Jadi trennya reverse ya, dari berubah ya dari apa namanya downtrend ke uptrend gitu ya. Jadi dia switch lah trennya ya, udah berubah. Nah tapi kita perlu apa? Kita perlu yang namanya adanya kenaikan lanjutan lagi nih dari si NICE ya di 434. Nah ini kan jadi ya naiknya ini agak sedikit agresif ya 6%, kemudian ditarik sekitar 3%. Jadi kalau misalnya sini naik ke atas, ini harusnya udah sih ya. Nah ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat coba ya, kalau misalnya coba mau entry di sini udah oke. Kalau misalnya tak bikin line chartnya, bentar ya teman-teman ya. Ups. Ini harusnya sih kalau misalnya emang aslinya bagus, nah ini enak banget ya. 414 418 ya. Iya nih mantul nih 418-nya. Nah, jadi kalau misalnya mau teman-teman pengen masuk nih ya. Kalau misalnya pengen masuk si siapa nih? NICE ya. Tapi tergantung sih 418 sampai 420. 418 sampai 420 terus kita coba lihat asingnya sedikit ya. Mana nih? Nah, ini
NICE ya. Nah, ini sebenarnya yang harus diperhatikan gitu. Agak sebenarnya gimana ya, Mas Emon lu lebih suka kalau yang asingnya masuk tebel-tebel. Kenapa ya? Karena ternyata ya ini saham ada asing loh yang mau beli gitu kan. Sebenarnya agak masih kurang, masih wait and see lah sebenarnya dengan ngelihat dia yang masih asingnya bertebaran buangan, dan juga kan masuknya tipis-tipis ya, kayak gini ya, 25, 303, 575, tuh kan. Kita butuh yang agak-agak gede gitu. Tapi ya mungkin emang kalau capnya kecil ya mungkin segini yang mampu ditampung gitu ya. Kita coba lihat bandar loginya dulu ya. Nice, coba GR, YP, ASS, AT, TP, ada XL. Terus kita coba lihat sedikit ke belakang tanggal 24, GR yang masuk ya. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau teman-teman mau melakukan yang namanya day trade ya, karena ini asingnya kecil gitu kan, jadi kurang lah, Mas Emon nggak ngerekom yang begini lah ya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman mau nih untuk day trade, ya udah ini masih bisa kejar ke 434. Tapi ingat, kalau teman-teman lihat drop harganya di bawah 418, ini lebih bagus teman-teman masuk dari 402 gitu. Kenapa ya? Karena enak nih dari 40, enak nih ngejar dari 402 untuk targetin ke 418 atau sampai 434, dibandingkan teman-teman coba masuk di 418 dan tunggu ke 434 gitu ya. Jadi kalau misalnya mau entry, karena momentumnya di sini cakep banget ya, stochastic slow-nya. Kalau teman-teman lihat ini masih ke atas ya, bisa-bisa aja nih untuk coba ngambil NICE sampai ke 434 gitu ya. Nah, terus next-nya lagi kita masuk ke Inco ya. Inco, Goto bang, set. Inco ya. Nah, untuk Inco, ini udah cakep nih. Ini area entry di sini ya, di 3000. Tapi ini juga harus dilihat juga. Kenapa? Karena ya sebenarnya personally sih aku lebih lihat ke 3200 ya. Tapi ya nggak tahu juga, kalau misalnya memang harga tidak merespon sampai situ ya harus dimanfaatkan juga nih momentum yang di sini. Jadi kita ngelihat sebenarnya teman-teman ya, Inco ketika dia naik sampai 4700 ternyata koreksinya udah 20% ya, which is fine lah, kita beli yang ibaratnya ya dia bagus gitu, terus harganya sudah koreksi 20% gitu kan ya, menarik gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat ternyata secara beberapa hari terakhir dari 19 November sampai per hari ini kita ngelihat sebenarnya Inco ada sideways nih di sini ya, di area berapa, 3840 sampai di 4000. Jadi kalau misalnya pilihan ya, kalau harga itu antara dia bergerak turun ke bawah ya kayak biasa, atau dia malah sideways sebelum dia balik lagi, atau biasa dia sideways untuk turun lagi. Jadi ini tergantung momentum yang sedang terjadi gitu kan. Nah, jadi ya tinggal kita lihat nih si yang namanya Inco. Nah, di sini penentunya adalah dia antara turun atau antara naik. Nah, ini yang harus kita analisa kan. Nah, kalau menurut Mas Emon ya, teman-teman ngelihat di sini, ya ini sebenarnya akan ada potensi di bawah naik. Kecuali dalam beberapa hari ke depan, teman-teman masih ngelihat ini lama nih sideways-nya ya. Gitu. Dan tidak ada akumulasi dari asing. Ini berarti ngasih tahu kita ya sebenarnya ini ada potensi loh dia itu mau ke bawah. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat juga dengan penurunannya ini yang ya lumayan lama lah ini drawdown-nya ya. Ini sampai bottom aja tuh sekitar 21 hari ya. Iya 21 hari atau sekitar 3 minggu 3 minggu lah ya, 3 minggu turun. Nah, kalau kita ngelihat di sini udah mulai ada akumulasi, ya di sini enak banget nih untuk teman-teman coba re-entry si Inco. Kenapa? Ya karena di sini harga support di 3840 itu direspon benar-benar. Jadi ketika harganya disentuh, dia mantul lagi ke atas sampai plafonnya di 4000, turun lagi, mantul lagi gitu ya. Nah, ini tinggal kita lihat nih dari asingnya gitu kan. Coba kita lihat ya. Nah, si siapa namanya? Inco ya. Nah, sorry. Nah, untuk Inco, nah di sini yang menarik nih teman-teman. Emang kita ngelihat sebenarnya dari tanggal 14 ya, dari tanggal 14 sampai di 26 tuh masih banyak buangan. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat nih, di tanggal 27 sama di tanggal 28 tuh udah mulai turun ya, udah mulai mengecil dia punya buangan gitu ya. Jadi 733, terus teman-teman ngelihat nih tanggal 1 tanggal 2-nya kembali akum lagi dan akumnya mulai besar. Ya tandanya kita melihat, oh ada potensi nih Inco untuk naik gitu ya. Dan ini juga udah berangsur mau naik gitu ya. Kalau dilihat dari line chart yang di sini, nah tinggal kita lihat nih bandar logi siapa ya yang masuk gitu kan. Mungkin secara dari tanggal 1 Desember ya teman-teman ya,
Nah nih cakep banget ya, ada Aku, DX, YU, PD. Nah ini retail-retailnya di mana nih? Nah ini NI, DP, KZ buang, ada YP, biasa ya, kagak ada nih retailnya ya. Baru buang dikit, coba seminggu terakhir, NI, Aku, DX, AI, XL, yang buang barang, KZ, SQ, CC, ZP, DP. Nggak bisa ngambil kesimpulan, tapi ya ini teman-teman bisa lihat nih, di sini ternyata 2 hari terakhir nih di akum ya. Nah, ini bisa dicoba. Tapi tetap ya, kalau teman-teman consider untuk entry di area ini, ya menurut Mas Emon tetap good. Tapi tetap ya, yang namanya harga antara naik dan turun gitu ya. Jadi kalau misalnya naik ya udah teman-teman happy cuan. Tapi seandainya nanti teman-teman lihat harganya turun di 3.840, consider ini sebagai area apa? Area invalidasi daripada analisa kita. Tandanya apa? Tandanya ketika kita analisa dia itu untuk naik, berlawanan nih, market tidak mengapresiasi gitu kan. Ya udah gitu. Coba di close dulu karena sahamnya bagus ya, nanti kalau misalnya dikasih harga di bawah mungkin di 3 ribuan teman-teman masih punya alokasi modal untuk re-entry gitu ya. Jadi realize dulu lossnya mungkin 3-5%, baru nanti coba entry lagi di harga yang lebih bawah. Jadi ya I think it's a good bet lah untuk si Inco kalau teman-teman masuk di harga 3.800 sampai 4.000. Tapi tetap ketika dia turun di bawah 3.840, coba di close dulu posisinya seandainya memang harganya masih bisa dikasih lebih murah gitu ya. Oke, lanjut ke Inco NIKL ya. Nah, untuk NIKL, oh ini salah saham. Nah, untuk NIKL, nah ini nih. Sebenarnya yang agak Mas Emon kurang suka di sini adalah apa? Di sini ada gap yang ketinggalan ya. Di sini ya. Di sini gap ketinggalan, di sini gap ketinggalan. Dan ini gapnya masih kebuka ya di 302. Oke, jadi dia sekali impuls naik ya. 1, 2, 3, 4. Ya seminggu lah. Seminggu dia naiknya berapa, langsung ke berapa nih tadi nih. Langsung 100% ya, 120-130%. And then teman-teman ngelihat sekarang tuh koreksi ya udah sekitar 30% dari pucuknya yang di atas. Nah terus lihat lagi nih, si NIKL sebelum dia naik, dia itu tidur panjang dulu teman-teman ya, jadi zombie dulu, jadi vampir dulu. Terus punya apa tuh Mas? Punya kegiatan ngapain? Dari mati ya, tidur ya, jadi zombie, tiba-tiba keluar ke permukaan, dibanting, naik lagi, banting lagi, terus ngapain? Ya udah, tidur lagi jadi zombie gitu ya di sini. Baru tiba-tiba naik dan teman-teman bilang, "Mas, NKL ke 10.000 gitu ya." Ya nggak kayak gitu ya konsepnya teman-teman ya. Kalau Mas Emon tetap kalau misalnya ngomong ini ya ini tetap tidak retail friendly ya. Jadi ya mungkin bahasan Mas Emon lebih akan lebih kompleks buat yang ibaratnya lebih panjang lah ya, lebih terstruktur untuk yang saham-saham yang bagus gitu kan. Tapi ya kalau misalnya dia punya apa namanya, punya historis kayak zombie gini ya, ini Mas Emon tetap bilang ya ini nggak retail friendly teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Mas kayaknya nggak menarik, ya udah emang nggak usah. Karena ya emang suka kayak gitu ya, beberapa polanya kita lihat naik sekilas, banting, tidur lama ya, naik lagi, banting, tidur lagi, naik lagi, banting gitu ya. Jadi ya udah tau lah kondisi si NIKL seperti itu. Ya tapi kalau misalnya teman-teman yang jam tayangnya udah gede, ya mau trade di sini ya silahkan gitu ya. Tapi buat yang belum misalnya, ya itu bisa jadi reference teman-teman gitu ya, masukin dalam blacklistnya teman-teman gitu kan. Jadi udah tahu nih NIKL, udah tahu lah historisnya begitu, daripada nyangkut mending nggak usah dilihat. Nah oke, tapi di sini ya karena udah ditanya ya strukturnya gimana. Nah di sini yang harus teman-teman perhatikan sama gerakannya ya. Lihat gerakannya kalau misalnya kita zoom in sedikit di sini ya ini nih. Bawah naik, tidur, garis di sini sisir-sisir, naik lagi, di bawah naik, banting lagi, gitu ya. Jadi ya teman-teman akan capek nih kalau masuk di sini, gitu ya. Entah secara batin ataupun mental. Nah, terus yang menurut Mas Emon agak kurang suka adalah gini, dia harganya dibawa tarik cuma begini doang ya, naik ke 424, rejection lagi. Jadi hati-hati ya, kalau nanti dia dibawa naik lagi dan reject lagi ke 424 ya teman-teman lihat ke 332 itu masih ada potensi ketarik ke bawah gitu ya. Jadi memang nggak dikasih nih sama dia untuk klaim di 424 dari sini yang pertama. Ini yang kedua juga. Di sini juga. Nah, di sini juga gitu ya. Jadi hati-hatilah untuk di NI, KL gitu ya. Sama kalau misalnya kita coba cek foreign ya. Ya kalau misalnya ternyata NI KL tebel ya mungkin Mas Emon akan lihatnya bullish gitu. Tapi ya kalau masih tipis-tipis gini ya tetap ya ini kurang retail friendly. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang
si NIKL itu pengen bullish, ya dia harus lihat, harus atas nih, naik lagi ya, ke atas 424, baru ya kita bisa ngeliat, oh iya ternyata memang NIKL mau dibawa naik lagi ke atas, dengan catatan dia itu harganya kenaikan candle-nya harus apa? Harus candle yang solid gitu ya. Baru kita bisa oke, ini si bro mau naik lagi ke atas gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk NIKL ya teman-teman ya. Jadi ya Mas Emon akan bahas lebih spesifik di yang bagus-bagus gitu ya, supaya teman-teman dapat saham yang bagus-bagus gitu ya. Kalau misalnya memang harganya udah naik tinggi, emang harganya udah dalam gitu ya turunnya ya, buat dikoleksi di swing gitu kan. Nah, untuk MBMA juga ini sebenarnya menarik ya. Jadi Mas Emon memang pernah call untuk entry itu pada tanggal 25 dan sekarang balik lagi nih. Jadi ya menurutku ya memang sih sebenarnya untuk area SL di 515 tuh harus dipertahankan gitu ya. Kenapa ya? Karena ya ini tadi sebenarnya dia masih dalam satu wave penurunan ke bawah nih. Nah, kita nggak tahu apakah di 590 ini adalah salah satu ya creating untuk lower high sebelum dia turun lagi. Nah, ini yang harus diantisipasi yang pertama. Tapi ya dengan memanfaatkan momentum di sini ya, nih, ya ini ada potensi sebenarnya 535 untuk dia balik lagi ke atas. Kenapa ya? Karena ya kita lihat, nah di sejak April ya kita memang ngelihat yang namanya MBMA tuh trennya masih tren naik gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekilas di sini ya, kita zoom out kembali, apa yang bisa kita lihat ya, selama yang namanya MBMA itu masih stay di atas 535 ya, ini potensi untuk kembali lagi ke 590 masih ada ya. Jadi kemarin teman-teman udah pada TP1 sebenarnya ya. Nah, jadi kalau turun ke di sini ya 515 ya silakan teman-teman cut loss dulu. Kalau emang pengen masuk MBMA ya nanti kita cari di bawahnya gitu ya. Tapi as long as masih dia di area buset susah ya. 535 sampai 550 ya masih aman lah. Nah, tapi di sini juga perlu kita tahu nih, ini apakah di sini ada akumulasi atau enggak. Kalau misalnya di sini ada akumulasi ya memang kita bisa ngelihat tanda untuk kenaikan dari MBMA itu masih ada potensi gitu kan. Tinggal kita lihat nih MBMA ya. Nah, untuk MBMA, nah ini yang Mas Emon suka gitu ya. Oh, dia akum terus nih, Mas. Tandanya apa? Ya bagus gitu ya. Kenapa? Karena asingnya masih mau beli. Gitu. Jadi, kalau teman-teman untuk starting entry ya di 535 sampai 550 ya ini tetap sebagai area yang bagus karena kita udah ngelihat memang kalau dari area si stochastic slow-nya masuk area oversold ya, dia crossing down lagi ke bawah. Tapi tetap nih, kalau misalnya dia sekali naik lagi, ini kita bisa ngelihat adanya rally daripada MA. Tapi ya di sini mungkin agak sedikit tertekan dan tetap ya teman-teman ya. Kalau teman-teman entry di sini seperti biasa, kalau misalnya dia turun ke bawah, antisipasi untuk stop loss di 515. Jadi seandainya analisa kita tidak direspon oleh market ya udah silahkan keluar. Kenapa? Ya udah supaya nggak nyangkut gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya untuk MBMA menarik. Tinggal kita coba lihat yang masuk siapa ya kira-kira. Nah, Nah ini ya kalau dari tanggal 24 yang banyak masuk YP, XL, XC ya sudah pasti ya teman-teman ya. Gitu. Tapi ya coba kita lihat dari pertanggal 1 dan 2 belakang. Masih rame ya retailnya XL, XC ya, ada aku nyelip di sini, ada YP juga. Terus yang buang barang PD, YU, BB, MG, Kang Guyur. Nah, di sini kagak ada ketua KZ ya. Which is good. Jadi ya masih oke lah buat si MBMA ya, dan kita juga ngeliat memang foreign-nya akum nih. Ya masih oke lah teman-teman MBMA gitu ya. Karena dari peak-nya juga ya koreksi 22%-an ya. Jadi oke lah untuk dicoba ya. Gitu untuk MBMA. Tapi tetap ya SL ya. Kenapa analisa Mas Emon juga besok bisa salah gitu ya, bisa invalidasi ya, atau harganya nggak direspon gitu ya. Tapi teman-teman udah tahu kan, oh iya nih, kalau enggak ah Mas, nggak mau di 515, aku mau kalau misalnya turun di 520 atau 530 mau langsung di close ya, itu nggak jadi masalah gitu ya. Oke, next lagi yang terakhir ya, DKFT. Nah. Ini DKFT juga salah satu saham yang bagus ya, saham yang bagus. Mungkin ini tak dilihat dulu ini biar nggak bingung ya, ini sama dilihat dulu. Ini juga tak dilihat dulu. Ini juga tak dilihat dulu. Nah, ini aja dah. Udah cakep ya. Nah, jadi ini yang entry ini udah lama ya, udah lama. Jadi DKFT tuh gini sebenarnya teman-teman. Nah, ini sebenarnya biasa ya, posisinya double top, oke, koreksi. Nah, ini yang harus diperhatikan sekarang di 705.
Nah, di sini ada yang namanya ketidaksinkronan ya antara stochastic slow yang di sini golden cross ya naik, sini ya GC nih naik, dan penurunan harga yang solid di pergerakan si DKFT di hari kemarin ya 1,39%, dan dia di sini nutupnya kuat ya, kagak ada ini teman-teman ya, nggak ada ekor ya, nggak ada kayak ekor kayak gini nih. Nah, tandanya apa? Tandanya ini memang ya yang beli dikit gitu ya, nggak ada yang mau neken harganya nggak ada yang mau dorong untuk harganya naik lebih tinggi. Jadi ya perhatikan untuk si yang namanya DKFT gitu ya. Nah ini kalau misalnya si DKFT turun di bawah 705 gitu ya, ntar ini kalau di bawah 705 ya maka kita cari nih area next supportnya di mana. Ya udah, ini akan ada di area sini ya, di area berapa nih, di area 675. Nah kenapa mas? Ya karena ya udah, ini area 705 yang sudah berkali-kali di testing itu nggak kuat lagi menahan dia gitu ya. Jadi ya udah gitu, berarti akan koreksi. Jadi still wait and see dulu yang pertama. Kemudian di sini teman-teman ngelihat, mas ini kan tapi momentumnya udah oversold banget, seharusnya potensi naik dong. Ya iya, tapi ya tergantung juga. Kalau misalnya memang asingnya masih distribusi besok ya, kita akan melihat potensi si DKFT akan turun lebih jauh. Jadi pantau lah di harga 700 ya, atau 705. Kalau misalnya ternyata di sini kita ngelihat memang harganya sudah banyak akumulasi daripada asing ya, ini juga tetap bagus untuk teman-teman entry gitu ya. Tapi ada bijaknya juga agak sedikit menunggu gitu ya. Coba kita lihat dari line chart. Nah, di sini kalau misalnya kita keluarkan noise-nya, kita tahu nih 705 sama area supportnya satu lagi ya di sini nih. Ya 705 sama 675. Kenapa ya? Karena area itulah di sini teman-teman ketika ngelihat dia ada yang namanya pre sebelum breakout ya. Nah, ini juga pernah diuji sebagai area support yang kuat. Jadi ketika si harga 675 ini disentuh, harganya langsung naik lagi ke atas gitu ya. Nah, jadi ini juga sama nih. Jadi teman-teman punya pilihan antara coba entry di 705 atau tunggu dia turun sampai ke 675. Tapi overall apakah bagus mas masuk? Ya simple. Dari top ke sini 19% gitu ya. Ya tunggulah dikit lagi. Tapi kalau misalnya di sini di 705 itu asingnya mulai masuk ya ngikut juga nggak apa-apa gitu ya. DKFT. Nah ini masih belum ya akum ya. Masih belum akum ya. Masih buangan ya. Di sini kita masih lihat konsistensi dari tanggal 18 sampai tanggal 2. Mostly itu masih buangan. Tapi tetap bisa teman-teman masukkan watchlist lah gitu ya. Untuk si DKFT. Jadi ya gitulah ya untuk dunia pernikelan ya teman-teman ya. Mineral-mineral ya. Jadi ya kayak NCKL lah itulah yang bisa dipantau ya. Inco juga lumayan ya antara MBMA sama DKFT gitu. Jadi ya kalau misalnya secara harga juga masih agak menarik ya, masih cukup menarik gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya untuk saham yang berhubungan dengan mineral gitu ya.